Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, menyejahterakan masyarakatnya, dan juga tanggung jawab kesejahteraan sosial termasuk kepada karyawannya. Perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan sosial. Karenanya, ia tidak hanya dilihat dari keuntungannya saja, tetapi juga dalam tindakan dan kepedulian sosialnya kepada masyarakat. Perusahaan yang tidak memiliki etika bisnis dan tanggung jawab sosial mungkin dalam jangka waktu yang singkat akan menguntungkan, tapi dalam waktu jangka panjang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, etika bisnis dan tanggung jawab sosial kini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Salah satunya yaitu bentuk tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan seperti tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha tersebut, mencegah penggunaan bahan berbahaya yang membahayakan lingkungan. Jadi, perusahaan itu harus ramah terhadap lingkungan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar. Setelah kita lihat, banyak sekali perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Masyarakat yang sangat resah dengan hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu tanggul limbah sawit PTN. Nah, itu dampak dari limbah air tersebut yang jebol itu mengalir ke laut Air Bangis, yang akibatnya ribuan ikan itu mati di sepanjang Sungai Polos dan perairan Air Bangis. Dampak dari limbah tersebut, ratusan nelayan, ukat, dan jaring Air Bangis mengalami kerugian karena tidak bisa melaut beberapa bulan ke depan. Terjadi kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Terjadi kerusakan hutan di ratusan hektar, hutan bakau yang terancam mati, dan saking parahnya air laut sampai berubah warna menjadi seperti darah. Pada dasarnya, pasca amblas tanggul, pihak perusahaan seharusnya melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, melakukan penanggulangan pencemaran yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar atau memakan ikan yang mati akibat limbah tersebut. Selain itu, seharusnya perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut. Perusahaan X tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jika tidak, maka masyarakat akan melanjutkan permasalahan ini ke pihak kepolisian karena perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap amblasnya tanggul yang mengakibatkan lingkungan masyarakat itu menjadi rusak. Nah, di sini masyarakat itu meminta izin dari pihak yang berwenang untuk segera mencabut izin perusahaan tersebut karena menurut masyarakat perusahaan tersebut sudah melanggar hukum. Nah, itu merupakan salah satu contoh PT yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan sekitarnya, yang dampaknya cukup besar bagi masyarakat. Masyarakat tersebut lingkungan yang menjadi tercemar karena limbah yang tidak segera ditanggulangi oleh pihak PT X tersebut. Bagi perusahaan-perusahaan lain, seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jangan sampai keberadaan perusahaan tersebut merugikan masyarakat dan lingkungannya, seperti masyarakat kehilangan pekerjaannya karena limbah yang mencemari laut tersebut. Yang kedua, lingkungan menjadi kotor karena limbah tersebut, dan banyak kerugian yang harus diderita oleh masyarakat akibat adanya perusahaan tersebut. Ayo kita dukung perusahaan yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan kontribusinya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.